itu jangan jadi persediaan dia juga ya. Nah, kemudian di sini ya, eh, kita akan nanti biasa untuk akun persediaan ini kita akan menghitung biaya persediaan ya. Kenapa? Biaya persediaan ini akan mempengaruhi nanti nilai laporan keuangan ya. Oke, kita lihat di sini ya. Langsung ke sini aja deh ya. Jadi kalau kita ngomongin barang persediaan barang dagang ya, ini kita akan mempengaruhi nilai aset kita ya. Nah, kemudian di sini ya, nilai aset ini ya, di sini akan tercermin di dalam nanti eh, menilai harga pokok penjualan. Kenapa? Karena di sini ya persediaan ini akan menjadi ada komponen biaya persediaan yang harus dilakukan untuk memaintain atau mengelola si persediaan ini. Ah, di sini nanti harus ada nih biaya atau beban untuk mengelola persediaan ya. Nanti akan mempengaruhi pendapatan, akan mengaruhi laba bersih perusahaan, mau nggak mau nanti akan mempengaruhi ekuitas pemilik dan juga akan mempengaruhi kewajiban pemilik. Intinya, persediaan ini pertama nilainya besar. Komponen aset ini juga harus dikelola sehingga dia menyebabkan kita perlu menghitung adanya biaya persediaan. Kemudian dari biaya itu akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Jadi, kalau barang dagangannya ketinggian, ya nanti harga pokok penjualannya kerendahan ya nanti laba sama ruginya karena HPP-nya kecil maka laba sama ruginya ketinggian ya. Nah, jadi nanti ini penyebabnya laporan keuangan jadi nggak akurat ya nggak mencerminkan harga sesungguhnya ya. Nah, ini adalah dampak dari kesalahan persediaan terhadap laporan keuangan. Tapi kalau persediaan dagangannya kerendahan ya maka HPP-nya ketinggian nanti labanya kerendahan, saldo modalnya juga kerendahan. Intinya semuanya jadi nggak akurat atau tidak tepat ya. Jadi ya di sini untuk mengelola persediaan. Jadi kalau kita punya barang nih ya, kita barang numpuk banyak. Gimana ngelolanya? Oh iya lah Bu, kalau numpuk banyak kan nanti ada potensi rusak, ada potensi hilang, ada potensi ketinggalan zaman, ya. Banyak ada potensi dicuri Bu kalau punya barang persediaan banyak. Iya, makanya kita harus kelola, ya. Gimana ngelolanya? Ngelolanya adalah ketika nanti ada penggunaan barang, kita harus kelola nih pakai metode mau first in first out, apa last in first out atau pakai biaya rata-rata. Kenapa? Karena kalau kita naruh persediaan, kita beli barang pertama belum tentu harganya, kita beli barang kedua harganya belum tentu sama, ya. Kayak misalnya saya mau apa perusahaan dagang jualan lampu. Saya mau nyetok lampu, saya kan jualan lampu, ya. Beli saya lampu di awal bulan eh, Mei, ya. Harganya 5.000. Saya stok tuh 5 juta. Nah, udah mau habis, saya beli lagi dong untuk cadang untuk persediaan di perusahaan saya. Saya beli lagi harga kedua, harganya udah 7.000 loh. Semua barang naik misalnya. Saya beli lagi barang kedua, harganya 7.000. Ya, persediaan saya tambah banyak gak? Tambah banyak dengan harga yang berbeda. Pembelian satu, pembelian dua harganya beda gitu ya. Maka hal ini menyebabkan kita perlu mengelola itu. Terus nanti siapa yang keluar duluan? Kalau ada yang kita mau jual, barang mana yang harus kita keluarkan duluan? Terus nanti harganya berapa? Gitu, ya. Ah, sebentar. Oke, ya. Jadi nanti kita tuh harus ngelola itu barang yang masuk dengan banyak harga. Terus nanti kita ngitungnya gimana? Nah, terus mana yang dikeluarin lebih dulu? Nah, itu semua adalah kita apa ya? Mengelola bagaimana kita mengelola persediaan. Jadi nanti akan ada dua metode nih. Namanya FIFO, ya kita beli barang dikumpulin. Nanti kita pakai metode FIFO, artinya apa? Barang yang kita beli duluan harus kita keluarkan duluan.
ya. Jadi kalau ada kita menjual barang, barang yang kita beli pertama harus keluar pertama, ya. Nah, kemudian ada juga namanya LIFO. Nah, kalau tadi kan FIFO ya. Nah, sekarang LIFO. LIFO itu artinya last in first out. Jadi kalau kita beli barang, pertama nih kita beli barang, kedua beli barang, kita punya barang banyak. Nah, kalau ada yang beli, barang yang terakhir kita beli yang kita kasihin, ya. Nah, sebenarnya ini lebih beresiko ya. Dan sebenarnya sudah ada aturannya dia udah nggak boleh dipakai si barang si LIFO ini, ya, udah nggak boleh dipakai metode ini karena sebenarnya dirasakan tidak kurang apa ya, kurang tepat lah ya untuk mewakili nilai yang mungkin mengamankan ya, lebih cenderung merugikan karena ketika last in first out barang yang lama makin lama barang yang pertama dibeli makin lama di gudang, potensi rusaknya makin lama, ya. Nah, selain LIFO juga ada namanya kita pakai tadi kan first in first out ya, LIFO. Terus yang satu lagi average atau biaya rata-rata. Jadi kita beli barang satu, barang dua, ya. Nah, ini kita hitung average-nya berapa gitu ya. Jadi di sini ya kalau ada orang kita lihat di sini ada nih beberapa metode orang yang pakai penggunaan sebenarnya kan ketika metode ini ada boleh dipilih gitu ya. Yang pakai pipo 43%, yang pakai lipo banyak juga karena ini ada keuntungannya. Angkanya itu menjadi lebih apa sih konservatif ya. Ini lipo ini 19% rata-rata, sisanya lainnya. Ya. Oke, kita lihat ya. Dengan menggunakan biaya persediaan perpetual, data biaya persediaan untuk menunjukkan sistem perpetual FIFO dan LIFO. Saya ingatkan kembali, perpetual itu apa? Perpetual itu artinya ketika terjadi transaksi, maka update-nya langsung terjadi, ya. Ketika terjadi transaksi, update-nya langsung terjadi, ya. Jadi di sini kita pakai perpetual, ya, pengelolaan persediaan menggunakan metode perpetual, pakai perpetual FIFO dan LIFO. Nah, kita lihat di sini. Ada tanggal, ada persediaan, persediaan awal nih ya, 10 unit harganya 20. Terus ada penjualan 4 unit harganya 7 ya. Di sini jadinya harganya 30 ya. Di sini 7 berarti kan di sini 7 unit itu harganya 30. Kemudian tanggal 10 ada 8 unit harganya 21 ya. Jadi dia jual harga 30, dia beli harga 20, kemudian dia beli lagi harganya 21, dia jual lagi harganya 31, 32, dia jual lagi. Jadi setiap kali dia jual dan beli harganya bisa berbeda-beda ya. Nah, gimana caranya kalau kita pakai FIFO, perpetual FIFO? Nah, kita lihat di sini ya. Perusahaan memulai tahun tersebut dengan persediaan barang, ini saldo awal berarti ya, saldo awal persediaan sebanyak 10 unit dengan total biaya sebesar 200.000. Ini artinya jumlah awal pada awal periode itu ada 10, harga persatuannya 20, berarti sebenarnya persediaan kita, biaya persediaan kita adalah 200. Ya. Kemudian ya, tanggal 4 Januari 7 unit barang dijual seharga $30 per unit. Berarti ada apa? Ada barang keluar, persediaan keluar karena dijual, ya. Kita lihat di sini, kita masukin di sini. Tanggal 4 ya, penjualan sebesar 7 unit keluar. Kan dia punya 10 ya, nih, dia punya 10, 7 unit keluar. Ya, 7 unit harga berapa? Kan kita punya 10 unitnya harga 20. Ya, 7 unit harga 20. Keluar, sisanya berapa? Sisanya 3 unit, kan ininya 10. 7 tambah 3, 10. Harganya masih tetap sama 20. Ini 60. Ya. Nah, sisanya nih saldonya 60. Ya. Kemudian, eh, eh, sebentar. Kok saya mencet apa? Sebentar, sebentar. Loh, 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 loh. Sebentar. Nah, ya. Oke, di sini. Mungkin harus pakai di present view ya. Kelihatan kan ya?
Nah, gini deh. Oke. Nah, kita lanjut ke tanggal 10 Januari ya. Perusahaan beli 8 unit seharga $21. Nah, di sini kita lihat ya, setelah dia jual 7 unit, dia beli lagi nih pembelian 10 ya. 10 tanggal 10 itu dia beli 8, harganya 21. Berarti dia punya 168. Berarti ya di sini ya dia punya harga 3 barang harga 20, dia punya 8 barang harga 21 ya. Harganya beda ya. Maka dia harus dihitung terpisah nih di tanggal 10 ya. Nah, tanggal 22 ada penjualan. Gimana tanggal 22? Tanggal 22 ada penjualan. Penjualannya 4. Lihat, karena di sini yang sisa yang kemarin masih ada harga 3 ya. Di sini ada 3 nih ya. Keluar nih 3. Karena dia jualnya 4, yang satu lagi pakai harga yang baru. Ini adalah Vivo ya. Berarti kan yang harga 3 udah habis dong karena udah keluar nih. Nah, berarti yang sisa tinggal yang harga baru, yang harga 21. Karena sudah diambil satu tinggal tuh 7. Ya. Oke, kita lihat di sini. Ternyata ada penjualan lagi 2 unit. Keluar lagi nih 2 unit, harganya 21. Berarti dari 7 kepake 2 tinggal 5, harga 21. Ya. Ternyata tanggal 30 dia beli lagi. Bukan jual ya, berarti beli. Tanggal 30 beli 10 harga 22. Ya. Berarti di sini ada dua harga. Ada yang harganya 21 sebanyak 5 buah, ada harganya 22 sebesar 10 buah, ya. Ini kita totalkan, ya. Kita totalkan, ya. Itu Vivo. Sekarang kita coba cara kedua yaitu namanya LIFO, last in first out, ya. Kita kita pakai cara yang sama, modalnya 10 dengan harga 20, tanggal 4 kita keluar 7, ya. Keluar 7, sisa 3 dengan harga 20. Sesudah itu beli barang seharga 21. Berarti nanti kita punya barang 3 tanggal 8. Tanggal 22 kita jual 4. Nah, ini jual 4 ini lihat nih. Yang keluar ya itu adalah harga yang terakhir. Nih, kita ngambil dari yang pertama kali kita beli di tanggal 8, last in first out. Kalau sudah ada dua harga pembelian, ketika terjadi penjualan, yang keluar pertama adalah yang harga 8, bukan harga 3 dulu. Kalau tadi kan 3 tambah satu ya. Kalau ini habis pembelian, kita jual 4, yang keluar adalah 4 barang harga 21. Jadi sisanya tinggal 3 barang harga 20, 4 barang harga 21. Ya, oke, kita lihat. Jual lagi harganya. Kita pasti pakai yang harga 21 di tanggal yang harga yang baru. Ya. Jadi yang harga yang pertama kali beli masih sisa terus jadinya ya. Ini tanggal 20, 21, 22. Jadi ntar nanti ada 3 barang dengan 3 harga. Ya, kalau kita pakai LIFO. Ya, di sini ada 388. Ini kita totalkan semuanya. Ya. Total biayanya kalau LIFO ini 322. Ya. Nah, kita lihat sekarang kalau eh tadi kan perpetual ya, setiap ada transaksi terjadi pencatatan, ada transaksi terjadi pencatatan. Sekarang kita ganti kalau misalnya cara ngitungnya pakai PIFO tapi periodik. Periodik itu apa? Kita nggak tiap hari bikin updatean, tiap ada transaksi bikin updatean, enggak. Kalau periodik kita bikinnya di akhir aja. Kita hitung sekalian. Tapi kita hitung sekalian juga kita menggunakan metode FIFO. Ini kalau kita menggunakan periodik FIFO ya. Dengan soal ini ada 200 unit nilainya 9, 300 unit nilainya 10, 400 unit nilainya 11, 100 unit nilainya 12. Ini soalnya persediaan awal, pembelian, pembelian, pembelian. Ya, maka di sini kita lihat ada 1000 unit tersedia untuk dijual selama tahun tersebut. Ya, dengan berbagai bedaan ya. Nah, ini pembeliannya nih ya. Ah, tentunya dengan harga sekian kita kalikan nilainya itu 1000 unit itu adalah nilainya 10.400.
Nah, angka yang barang tersedia dijual ini disebut dengan harga pokok barang tersedia untuk dijual. Artinya, selama satu periode barang kita tuh sebanyak itu loh. Kenapa? Kita berapa kali beli? Nih, kita 4 kali beli dengan harga masing-masing berbeda, ya, untuk satu periode ini. Jadi kita punya 1.000 barang dengan 4 harga berbeda, nilainya 10.400, ya. Kalau kita pakai periodik FIFO, kita berdasarkan dengan informasi. Nah, di sini ada perhitungan fisik pada tanggal 31 Desember mengungkapkan bahwa 700 dari 1.000 telah dijual. Ya, jadi di sini menggunakan Vivo, ya, maka kita akan mengurutkan barang-barang yang pertama dibeli. Secara teori, kalau pakai Vivo merupakan barang yang keluar pertama, ya. Nah, di sini lihat, ya. Nah, 200, 300, kalau 700 berarti di sininya, oke, ya. 200, 300, 200 dong, karena kan yang terjual adalah 700, ya. Sisanya di sini barang harga yang ketiga itu tinggal sisa 200. Berarti, ya, ya, maka sebenarnya di sini persediaan akhirnya itu adalah 3.400 US dollar. Ya, dari 1.000 barang yang available untuk dijual atau tersedia untuk dijual, persediaan akhirnya adalah 3.400 US dollar. Ya. Nah, di sini, ya, dengan cara periodik FIFO kita ngitung barang dagangan tersedia dijual itu kan 1.000 unit, ya, dengan 4 harga nilainya 1.400. Kemudian persediaan akhirnya setelah kita hitung pakai metode FIFO, kenapa pakai metode FIFO? Kita jual 700 katanya. Dengan kondisi barang pembelian dengan berbagai harga, kalau FIFO kan barang pertama masuk, pertama keluar. Berarti ini pasti habis duluan. Ini habis duluan, ini baru 200, 300 tambah 200, 700. Ya, ini sisanya 200. Maka di sini kita lihat harga pokok penjualannya setelah kita jumlahkan ternyata 7.000 US dollar. Ya, nah, kita lihat di sini, ya. Jadi ini barangnya 1, 2, 3, 4 barang kita beli selama 4 kali pembelian selama satu periode ini. Kita punya 1.000 unit, ya. Nah, di sini harganya 1.800, 3.000, 4.400, 1.200, ya. Di sini, ya. Nah, di sini tadi kan soalnya 700 unit terjual, ya. 700 unit, di sini kita punya 200, 300, 400. Kalau kita pakai metode FIFO, ya, 200 kita habisin dulu. 300 habis, 200 sampai 300, 500, ya. Nah, tambah lagi 200 dari harga ketiga, ya. Ini yang kita ambil. 700 unit itu begini kalau pakai metode FIFO, ya. Nah, berarti barang yang tersisa kan 300 unit. 300 unit itu dengan harga yang 11 sama harga yang 12. Maka nilainya sebesar 3.400. Maksudnya itu. Paham? Paham nggak, sayangku? Paham, Ibu. Oke, ya. Nah, gimana kalau LIFO? Kalau LIFO, ya, maka cara berpikirnya bukan barang yang pertama kali masuk, tapi barang yang terakhir kita beli yang duluan kita jual. Berarti kita nanti 700, misalnya dengan soal yang sama 700, kita akan mulai dari bawah, ya. Kita lihat, ya. Dengan kondisi kita beli barang 4 kali dengan harga yang berbeda-beda ini adalah jumlah barang yang kita punya selama satu periode. Terus katanya si periode 700 unit terjual selama setahun itu. Nah, karena kita punya 700 unit dengan metodenya LIFO. Ya, maka kita akan apa? Kita akan menjualnya dari harga paling akhir. Ah, 1 tambah 500 berarti di sini tinggal 200. Sisanya 100 unit. Nah, sisanya 300 unit dengan harga paling awal. Jadi persediaan akhirnya 2.800. Kenapa? 100 unit harga 10, 200 unit harga 9. Nilainya 2.800. 2.800. Ya.
Kalau pakai metode LIFO, maka harga pokok penjualannya jadi lebih tinggi. Ya, jadi 7.600. Ya. Oke, kita lihat. Ya, nih, pokoknya mulainya karena dia pakai LIFO, kita mulai ngitungnya dari bawah ngabisin barangnya. 700 itu kita akan mulai 100 unit tambah 400 tambah 200. Nah, dengan harga dari paling bawah. Sisanya adalah 200 harga 10 sama 100 harga 10 sama 200 harga 9. Ya. Nah, ini ya. Gimana kalau pakai biaya rata-rata, Bu? Nah, kalau pakai biaya rata-rata, kita lihat ya dengan soal yang sama, dengan nilai yang sama, pembelian yang sama, dan kita bilang ya, metode periodik dengan menggunakan biaya rata-rata itu dasarnya adalah biaya rata-rata dari unit-unit yang identik. Nah, apa itu? Ya, di sini ada 200 unit harga 9, 300 unit harga 10, 400 unit harga 11, 100 unit harga 11 ya. Jadi harga barangnya tetap ya 10.400 karena soalnya sama ya. Biaya rata-rata tuh ngitungnya adalah harga barang tersedia dijual dengan jumlah unit tersedia dijual. Karena harganya 10.400, nilai dari tiap jumlah barang dikali harganya, jumlah barang kali harganya, ya kan? 1.000 unit nilainya 10.400, dibagi aja 10.400 dibagi 1.000 unit. Maka satu unitnya harganya $10.40, 10,40 ya. Ini tinggal kita hitung nih ya. Kalau misalnya barangnya selama satu periode laku 700, berarti kan sisanya 300 ya nggak? Berarti kita jual nih harganya 10.400 ya kan? 10.400, persediaan akhirnya 300, harga satuannya 10,4. Berarti nilai persediaan akhirnya 3.120. Maka barang yang terjual selama satu periode atau harga pokok penjualannya adalah 7.280 ya. Kalau mau gampang tinggal 700 kali 10,4 aja sama juga ya. Nah, gitu. Ini kalau pakai metode biaya rata-rata ya. Kita lihat di sini ya. Hmm, harga pokok atau harga pasar ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada penilaian persediaan mana yang lebih rendah antara harga pokok atau harga pasar. Kalau kita pakai persediaan, pakai harga pokok atau harga pasar, mana yang kita pikir lebih bagus ya. Di sini lihat nih, eh untuk harga pokok ya nilainya 15.520. Kalau untuk yang harga pasar ya biaya persediaannya itu 15.472 ya. Jadi kalau kita lihat di sini eh mana yang lebih murah? Ini beda-beda ya. Kalau di sini untuk jumlah persediaan yang besar ya, ini lebih murah harga pasar. Tapi kalau kita membicarakan persediaan yang sedikit, lebih lebih murah harga pokok. Nih kalau kamu lihat nih kan 4.650 dia harga pasar nih yang lebih murah ya. Tapi kalau udah kita bicara nilainya nggak begitu besar, biasanya dia yang lebih bagus kita pakai harga pokok yang lebih rendah. Tentunya costnya yang kayak kita pilih yang akan lebih rendah ya, iya nggak sih? Ya. Jadi kita lihat di sini kalau kita mau membandingkan antara, oh nggak mau ya, antara harga pokok dan harga pasar ya. Kita lihat di sini penyajian barang dagang di neraca. Barang dagang tuh di mana sih ngelihatnya? Jadi dia itu ada di kolom aset ya. Jadi di laporan posisi keuangan atau neraca, ini masih neraca, harusnya posisi keuangan ya. Di sini ada namanya aset lancar. Aset lancar itu terdiri pertama kas, piutang usaha ya, kas, piutang usaha. Terus di sini ada
bad debt allowance untuk piutang tak tertagih ya. Nah, persediaan barang ada nih. Nanti biasanya di sini kalau dia nggak nulis pakai apa metodenya, berarti dia adanya di CALK ya. Nah, gitu. Oke. Mengestimasikan biaya persediaan. Oke, kita lihat. Ini kenapa nggak mau ya? Oke, metode retail dasarkan ini kita lihat contohnya. Untuk metode retail, saya rasa kita nggak akan masukin ke ini ya, ke eh, apa namanya perhitungan. Cukup sampai yang tadi aja. Yang laba kotor juga saya nggak pakai untuk nanti kita ujian karena kamu cuman sebentar ya. Jadi ini boleh dipelajari sendiri, tapi saya nggak akan pakai untuk kita ujian. Kita cuma pakai metode biaya FIFO, LIFO, dan average-nya saja. Ya, untuk kamu bisa memahami kalau perusahaan barang dagang, ya perusahaan dagang itu nggak bisa lepas dengan pengelolaan persediaan, ya. Dan soal yang saya kasih, ya, itu kalian coba dulu. Nanti saya kasih apa namanya jawabannya, atau nanti kita ketemu aja lagi, kita ketemu online, kita bahas soalnya, ya. Oke. Oke, Ibu. Oke, sementara kalian coba dulu sambil kalian cari spot waktu yang memungkinkan kita ketemu untuk bahas soal, ya. Sama nanti saya kirim satu soal lagi yang semoga komprehensif ya. Nah, jadi tapi yang soal yang ini aja sama yang tadi yang akan menjadi bahan untuk ujian, ya. Oke, sampai sini. Saya kayaknya harus berangkat, mohon maaf ya. Tapi nanti kita akan bahas soal yang diberikan. Sekarang coba dulu kerjakan, nanti kita bahas. Oke? Oke, Bu. Oke. Terima kasih banyak semua ya. Assalamualaikum Makasih warahmatullahi juga, Bu. wabarakatuh. Izin lift ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Hati di saya. jalan.